Iya, 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 iya. Disenggol kan, yang nggak kebagian ya dituntukkan nanti kan jantinya dia. Karena kabelnya kan gemuk kan, sekarang lagi sambil senggol-senggolan ini. Iya, 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 iya. Nah, itu seperti itu ya. Saya nggak berani komentar apa segala, tapi kan ada pelajaran ya. Pelajarannya ya memang ketika Gus Miftah itu tidak menjabat politik, hal itu tidak ada masalah. Buktinya kan yang lain juga nggak ada masalah kan. Baru setelah itu politik itu bermasalah. Ini sekarang yang lagi menarik gitu ya, banyak sekali teman-teman yang jadi korban penipuan lewat media sosial, khususnya TikTok. Ya. Nah, ini mungkin bisa di breakdown supaya kemudian bisa mengirimkan pesan ke teman-teman untuk lebih waspada gitu, Ko Roy. Ini penipuan apa ini? Penipuan Skincare lewat TikTok segala macam lah ya, macam-macam modusnya kan. Jadi gini ya teman-teman ya, artinya saya nggak tahu ya kalau yang lewat TikTok itu kasusnya seperti apa, contoh. Tapi setahu saya yang sekarang yang rame kan masalah kayak skincare yang overclaim apa segala. Ya itu hati-hatilah teman-teman. Cuman kalau transaksi-transaksi itu ya sebisa mungkin menggunakan platform marketplace yang dimana kalau transaksional ya kan. Iya. Kalau transaksional bisa kan menggunakan pihak ketiga ya. Itu untuk mengamankan. Kemudian kalau tawaran-tawaran investasi apa segala selalu cari jejak digital. Jadi ketika kawan-kawan ini mau menginvestasikan uang Anda ya, selalu carilah jejak digital. Nah, ketika mencari jejak digital pun jangan subjektif. Jejak digital tapi yang diberikan sama penjualnya. Ini loh, kita laporan link-link istilah kita ya kan. Ya, kita harus cari sendiri gitu loh. Kita harus cari sendiri dan kemudian dilihat ini yang pro dan kontra itu berapa-berapa. Ciri-ciri investasi bodong itu kalau pro dan kontranya itu 50-50. 50-50. Nah, kenapa? Karena yang pro itu akan counter dengan yang kontra. Itu akan terjadi persebaran 50-50. Tapi kalau 95% pro semua, kayak contoh, Anda berbicara Bitcoin, nggak ada yang ngomong Bitcoin scam. Ya semua pro semua, ya itu berarti investasi yang benar ya. Tinggal ketemu komunitas yang tepat tinggal atau enggak gitu. Kadang-kadang gini, investasinya Bitcoin tapi di platform yang scam. Platform abal-abal, hati-hati. Jadi kalau kadang-kadang jadi gini, kalau Anda tidak benar-benar mahir, jangan coba-coba. Iya. Tawaran-tawaran menarik itu jangan dicobain tapi dihindari gitu loh. Lebih baik kalau yang sudah too good to be true apa segala dihindari. Kadang kita gumunan gitu kan, gampang tertarik. Gumun gitu kena flexing dikit, tertarik apa gitu, gampang kepo gitu. Iya. Nah, jadi lanjut. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita melihat sebuah penawaran itu kita harus memahami itu dari dua sisi. Apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Ketika seseorang itu flexing, yang tersurat adalah dia pamer kekayaan yang terlihat di depan ya. Tapi yang dibawa kenapa dia melakukan pamer, itu ada dua. Satu, cari mangsa investasi bodong untuk misalnya cari investasi apa segala. Ya, atau yang berikutnya adalah bisa jadi untuk tujuan politik, untuk cari suara, maka kan flexing. Kan pasti ada motifnya kenapa dia melakukan itu. Nah, kebanyakan masyarakat di Indonesia itu belum bisa membaca hal yang seperti itu. Flexing mobil bagus gitu kan, ya, supaya kemudian yang ikut seminar dia banyak gitu kan. Nah, itu kan berarti kan yang tersuratnya dia kesuksesan. Yang tersiratnya apa? Mau jualan kelas. Ya kan seperti itu. Iya. Pertanyaannya apakah jualan kelas nggak boleh? Ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman kan juga kita lihat dulu, jangan kadang-kadang kan yang menarik, yang lucu itu kan begini kan. Orang jualan apa ya? Jualan produk tapi kemudian flexingnya dapat mobil loh. Harusnya kan kalau jual buah-buahan yang diflexingkan ini buah ini rasanya enak gitu loh. Kan masa ada orang penjual buah kemudian flexingnya aku dapat mobil gara-gara jualan buah. Oke. Nah ini yang hati-hati. Jadi yang mendorong saya itu ketemu Ko Roy itu teman-teman supaya kemudian teman-teman ada edukasi tentang kecerdasan
finansial gitu ya. Dan aku senang sekali dengan gaya-gaya pendobrak seperti beliau gitu. Di beberapa podcast aku menyimak semuanya video-videonya mirip kayak Alvin Lim. Nah, Ya mirip tapi sekarang beda lah ya. Sekarang saya beda nggak ya? ngurusin aku sedih saya. Dan saya bukan anak 9 naga. Oh, gitu Kita ya? turunan 9 cacing aja gitu kan. Aduh. 9 cacing aja ya. Aduh. Aku itu sampai WhatsApp itu kan, bro, kamu nama udah bagus, kamu rusak sendiri gitu. Ngurusin begituan. Tapi kan dia pengen mendedikasikan waktu yang tersisa ke Roy. Jadi kan Lah kalau berdasarkan waktu tersisa kan ya perjuangannya kan lawan polisi, lawan jaksa, ya itu tuh udah bagus kan itu kan. Malah ngurusin Agus Sedih, ngurusin Novi. Lah harusnya udah oke ya. Lah Harusnya iya, udah kok oke turun gitu ya. level itu loh. Kok turun derajat itu loh. Iya Ngurusin Hotman, malah sibuk flexing sekarang. Harusnya kan bikin gertakan-gertakan ke Pak Listio Sigit segala Lah macam iya. itu kan top hormat Ya banget udah kita bagus ya. itu kan. Keren itu ya. Lah Melawan iya. arus itu nggak semua orang berani punya Ya, nyali. tapi kan seperti ya sekali beliau. lagi itu kan kembali kan keputusannya dia lah. Kita teman cuma sekedar mengingatkan. Ini lah. udah lama kenal beliau? Sudah semenjak sebelum di penjara ya. Kan sama-sama kita bahas kasus Indosuria itu. Indosuria ngeri Lah ya. iya, lo ketika kan saya sampai dibully tuh. Dia sama Hotman kan musuhan tuh kan. Betul, betul, Anaknya Hotman tuh kan teman saya baik kan. Iya. Itu temanmu tuh kayak gitu. Aduh malu aku. Dulu tak belain, Iya, dulu iya, tak iya, belain. iya. Kalau sekarang udah lah kayak ikut-ikut lah. Oke, Koh Roy. Sarannya Koh Roy ke teman-teman yang lagi terjerat hutang. Supaya Yes. kemudian dia bisa bangkit pelan-pelan gimana Koh Roy? Rai gedek. Rai gedek. Rai gede. Jadi gini teman-teman ya, jadi gini, orang-orang yang sudah terjerat utang itu, ya, kadang-kadang itu dia gali lebih dalam dengan mencari utang-utang lain. Dan itu jangan dilakukan. Lebih baik di cut loss, kita belajar menghadapin, nggak usah takut harga diri, karena harga diri itu suatu saat kita bisa dapat kembali gitu loh. Toh juga dengan kamu cara bertahan kayak gini pun dirimu juga semakin lama semakin tidak berharga gitu kan. Iya. Jadi ngapain Anda persetan dengan harga diri ya rai gedek aja. Lebih baik utang di cut loss semua ya. Kalau perlu pindah lokasi, hidup baru, menenangkan diri dulu. Cari penghasilan baru. Baru nanti kalau sudah pulih, udah sembuh baru diselesaikan pelan-pelan. Di situ itu cara paling gampang itu seperti itu. Kalau yang takut, yang Pak, saya sudah terlanjur Pak menggadaikan rumah apa segala, ya sudah ya salahmu lah. Kan ibarat kata Anda tuh ke meja judi bawa sertifikat rumah kemudian kalah ya sudah lah. Lebih baik diakui aja kekalahan itu, karena kalau kita mempertahankan juga susah. Problemnya kan juga utangnya kan uang. Kamu tuh menyerahkan sertifikat itu kan juga imbal baliknya kan bank itu memberikan Anda uang gitu loh. Dan uangnya sudah Anda habiskan. Ya kalau kalah ya sudah gitu dilepas aja. Kadang-kadang kan orang, wah saya nggak mau rumah saya lepas sama segala, posisi nggak punya duit kok. Iya. Malah kamu, kalau saya pribadi ya lebih baik adalah di cut loss, jeder, mulai hidup baru, refresh. Nah nanti kalau kita sudah sukses, kita sudah sembuh, baru pelan-pelan kita selesaikan lagi masa lalu itu kita beresin satu persatu. Di fase Karena yang namanya sekarang ini ya, orang yang bermasalah dengan utang, itu kan kayak ember yang lubang-lubang. Ini kamu mau isi model apapun juga nggak bakal bisa penuh. Satu-satunya cara adalah apa? Embernya itu harus dikeringkan dulu, baru ditambal-tambalin. Setelah tambalannya itu kering, baru diisi air, baru bisa penuh. Dalam kaitannya utang adalah apa? Yaitu mending di cut loss dulu. Karena apa? Kan penghasilan kita ini kan ya di sini, pengeluaran kita di sini nih. Nah kita itu kalau mau ngejar ini berat, apalagi udah karena kita kan tiap hari harus bayar angsuran ini kan. Nah ini nggak selesai ya kan? Ah pusing, ya mending ini di cut loss dulu. Ketika ini di cut loss, jebret, nggak kebayar toh, berarti kan nggak ada penghasilan, nggak ada pengeluaran kan? Paling pengeluarannya diganti, biasanya bayar, sekarang diteror. Oh. Ya kan begitu aja toh. Iya. Anggap aja kan ini kayak mata uang dolar ke euro gitu loh teman-teman ya. Biasanya bayar uang, sekarang bayar dengan mental gitu kan. Biasanya bayar duit, sekarang bayar dengan dipisu-pisui. Kan belajar sama Pak Son Haji itu loh. Dipisu-pisui kan oleh kan sama aja gitu kan. Iya. Kita tuh sama-sama bayar, tinggal mata uangnya berbeda gitu loh. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasusnya Pak Son Haji dengan Hah? Miftah kemarin tuh?
Itu politik ya saya rasa ya. Oh gitu. Saya ngomong itu politik lah. Karena kan kenyataannya ternyata kan dibongkar yang lalu memang mulutnya Gus Miftah memang kayak gitu loh. Dan itu tidak hanya Gus Miftah kan banyak yang lainnya gitu. Iya yang lain juga seperti itu. Yang namanya orang pengajian ya 2 jam ya. Sama orang dia tiap hari 2 jam ya. Kalau dicari salahnya pasti salah iya, bos. Ya itu kan dan konteksnya kan guyonan. Cuman ya pas kok tepat. Tepatnya apa? Ngakaknya itu ngakak banget. Mukanya Pak Son Haji walaupun umurnya masih 38. Saya aja 45 gitu kan. Iya. Mukanya melas banget. Gitu ya? 38. 38. Gila. Loh, pelas banget dikasih narasi. Hal yang seperti itu ya politik ya. Ya kita enggak maksudnya politik itu bagian dari pengalihan isu atau itu desain gitu. Karena hampir semua sorot kamera ngarahnya ke situ gitu. Loh, karena kan posisinya Gus Miftah itu banyak yang mau. Paham. Sekarang ini kan kondisinya adalah kan mereka itu saling berebut. Oh, iya. Disenggol kan, yang nggak kebagian ya dituntukan nanti kan jantinya dia. Karena kabinnya kan gemuk kan, sekarang lagi saling senggol-senggolan ini. Iya. Nah, itu seperti itu ya. Saya nggak berani komentar apa segala, tapi kan ada pelajaran ya. Pelajarannya ya memang ketika Gus Miftah itu tidak menjabat politik, hal itu tidak ada masalah. Buktinya kan yang lain juga nggak ada masalah kan. Baru setelah itu politik itu bermasalah. Yang tidak masalah itu menjadi masalah. Ya kayak Gibran Fufu Fafa ya kan dulu ya bodo amat siapa yang ngolok-ngolok Pak Prabowo lebih ya banyak gitu kan. Iya. Tapi ketika menjadi jabatan politik itu semua dipermasalahkan. Nah kita sebagai netizen dinikmatin aja lah, anggap aja itu apa ya kayak dinamika lah. Nah, aku tuh tertarik banget ya ketika kemudian ngomong soal orang yang tadinya dia kesulitan dalam konteks finansial, terus kemudian dia bertumbuh menjadi lebih baik, lebih settle secara ekonomi gitu ya. Perasaan yang ingin saya coba kupas dengan Ko Roy adalah apakah kemudian perasaan selalu berkeluh kesah, merasa kurang terus gitu ya, ingin dikasihani, itu berkontribusi terhadap tingkat permanen kemiskinan seseorang? Pasti ya. Pasti ya. Karena sejatinya kan nggak ada orang yang mau kasihani itu nggak ada toh. Mau nggak kamu tak kasihani nggak ada yang mau gitu. Cuman kadang-kadang mereka ini ketika berada di titik bawah, yang jalan kan sudah bukan logiknya lagi, tapi emosinya. Oke. Ini kan kembali menjadi bayi. Bayi itu kan ketika menangis kan dia diberikan sesuatu. Nah akhirnya kan ketika mereka itu kan akhirnya pakai caranya bayi untuk menyelesaikan masalahnya di kehidupan dewasa. Dengan cara apa? Ketika bermelas-melas dia menjual kemelasan apa segala dikasihani gitu ya. Berarti kan dia memakai cara awal. Ini karena biasanya tingkat ilmunya yang nggak tinggi. Aku tuh kenapa tanya seperti ini? Karena aku tuh ketemu banyak orang kan kok. Orang model Roy Sakti itu sejatuh-jatuhnya itu nggak bisa, jatuh lama tuh nggak bisa. Pasti dia take off-nya cepet banget gitu. Karena aku melihat perasaan-perasaan yang dominannya dari sifatnya, dia benar-benar percaya kepada dirinya sendiri, membela dirinya sendiri. Itu tuh bisa dirasakan gitu. Nah, apakah perasaan-perasaan seperti itu menentukan jalan hidup seseorang gitu? Pasti. Kalau istilahnya kan kita ini kan kalau saya pribadi ya, saya bukan lahir dari keluarga orang kaya ya. Oh gitu. Jadi saya benar-benar udah ngalamin yang punya cuma duit 1.000 apa segala. Jadi lu jangan bilang Pak Roy Sakti saya. Gua udah pernah ngalamin hal yang seperti itu. Cuman kan sekali lagi, ya sekarang apakah saya nggak ada masalah? Saya punya masalah gitu loh. Tapi kan saya cuman saya selalu berpikir bahwa ini bukan masalahnya yang besar, tapi saya masih kecil. Jadi gimana caranya saya memperbesar saya gitu kan? Memperbesar diri saya gitu. Dan sekali lagi kan namanya, jadi kan ada bagian hidup yang kita kontrol ya, kejadian yang menimpa kita kan kita nggak bisa kontrol, setuju ya? Iya setuju. Tapi reaksi itu kan 100% kontrol kita. Kita mau mehe-mehe, termehe-mehe ya itu kan kontrol kita. Itu free will kita gitu ya? Kalau udah kejadian itu udah takdir ibaratnya. Ya udah takdir, tapi kan bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Bagaimana kita bisa bereaksi itu kan kontrol kita. Kayak contoh, ketika saya istilahnya satu ya kan, ketika saya melakukan investasi dan salah, saya rugi kemarin itu saya rugi 2,5 miliar. Iya. Sakit hati, ya sakit itu loh.
Tapi ya sudah lah, anggap aja kalah. Anggap aja ya udah. Oh berarti ini uang sekolahku 2,5 miliar. Uang sekolah. Iya. Uang bertumbuh. Berarti uang gitu sekolahku 2,5 miliar. Berarti kan gimana sekarang waktunya cari balen ya kalau perlu ya dikali 10 lah, 25 miliar gitu. Dan Hah? dan dengan sikap yang seperti itu selama ini yang pernah dialamin sama Ko Roy gimana hasilnya? Tambah oke atau Ya tambah, akhirnya tambah oke gitu tambah loh. oke? Iya, tapi kan bukan berarti oke pun tidak bisa langsung tiba-tiba besok oke kan? Oke, ada Nggak bisa, proses. kan? Proses ada toh. proses gitu. Karena gini loh, kita sudah kehilangan investasi 2,5 miliar. Kemudian kita masih mewek, kemudian kita masih menerus ulok gini. Oke, Nah itu kan ruginya malah double, Bos. Ya. Rugi duit, rugi perasaan, nanti jatuhnya stroke, serumah sakit, tambah rugi kan? Ini kalau hukum semesta, hukum the law of assumption, Iya, the law of projection. attraction-nya bekerja. Oke, jadi Tapi- apa yang ada di dalam terpancar keluar gitu kan, Ko Iya, Roy? akhirnya kan jelek. Makanya saya ngomong, ya sudah dianggap aja ini uang sekolah. Tinggal kita belajar bagaimana. Toh juga, saya selalu berpikir adalah, toh juga saya lahir juga nggak bawa apa-apa. Dan saya mati juga nggak bawa apa-apa. Kemudian kalau saya kehilangan apa-apa ya biasa aja lah. Balik ke awal lagi kan. Ibarat main game over, reset dari awal lagi toh. Dulu juga pernah dibawa juga ya gitu-gitu amat loh. Nggak terlalu bermasalah. Karena saya yakin, nggak punya duit saya tuh hidup saya nggak bakal susah gitu loh. Karena pasti akan ada aja, caranya tuh ada aja lah. Iya. Ibarat kata saya nggak punya uang, nggak dikasih uang, ditaruh di mana gitu kan. Ya paling sebulan 2 bulan nanti hidup saya udah lumayan lah. Nah. Itu kepercayaan saya dan sudah beberapa kali saya lakukan. Karena kan ya selama kita bisa bergerak, kan kita punya kemampuan nih cara berpikir. Kita punya skill cara berbicara. Kita punya istilahnya kan semangat. Karena gini ya teman-teman ya, kadang-kadang yang lupa orang ya, kalau Anda semangat ya, rezeki itu akan datang. Kenapa? Karena sekarang banyak orang ngeluh, auranya negatif semua. Negatif ya. Tapi begitu Anda positif jebret ya, orang-orang di sekitar Anda itu akan melihat Anda dan mulai mendekat. Karena mereka itu kekurangan positifnya itu sangat kurang sekali. Makanya kalau Anda lihat ya, dengan orang-orang yang semangat, yang fresh apa segala, selalu kan kumpulannya banyak yang mendekat. Itu karena narik. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang itu kekurangan energi yang positif. Mereka itu kan ya sudah lihat sinetron, lihat konflik, lihat apa, drain gitu loh. Dia mungkin bisa mendapatkan, makanya saya contoh ya kan, kayak labubu laris, ya coklat ini laris. Itu kan sebenarnya mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang itu. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita itu bisa semangat, kita bisa happy dengan semua masalah kita bisa tertawa apa segala, itu yang membuat orang kok bisa gitu loh kan. Nah, ketika orang mendekat, otomatis kan rezeki juga mendekat. PR-nya adalah memelihara frekuensi dan vibrasi di mana kita nggak merasa kekurangan, merasa berlimpah. Jadi kan di masyarakat itu kan posisinya kan cuma 2. Anda itu mau menjadi rezeki dari sekitar Anda, atau Anda mau menjadi beban dari sekitar Anda. Itu opsinya gitu kan. Ya, saya selalu menempatkan bahwa bagaimana kita itu bisa menjadi rezeki dari sekitar kita. Rezeki itu nggak perlu bagi-bagi uang kayak Willy Salim. Tapi ketika kita bisa memberikan pujian di saat yang tepat, kita bisa, wah kamu kok ganteng ya, waduh Pak kok sehat ya, wah tampangnya kayak bos. Orang itu kan gratis ya, tapi itu kan orangnya positif, orang akan senang. Dan itu sebenarnya adalah salah satu bentuk amal juga. Ya ketika kita nge-live sini ya kan, kemudian ketika kita memberikan wejangan apa segala, dan ada orang yang satu orang pun apa, itu kan juga saya tuh sedang beramal gitu loh. Kita sedang beribadah gitu ya. Dan beribadah gitu. Tapi mungkin yang perlu untuk mengedukasi teman-teman semua kok. Caranya Roy Sakti untuk memperbesar quote and quote gitu ya, memperbesar kapasitas dirinya sehingga kemudian punya knowledge yang di atas rata-rata, experience di atas rata-rata, dan punya circle yang bisa dibilang top gitu ya. Kalau kita lihat podcastnya Ko Roy Sakti di mana-mana itu gimana step by stepnya biar teman-teman bisa niru gitu. Oke, jadi gini ya. Kalau Anda mau meningkatkan, kalau kita di sosial media, itu kita mau cari uang atau cari relasi, itu harus ditempatkan dulu dari awal. Oke, cari uang apa cari relasi gitu? Ya, nggak bisa dua-dua. Maksudnya apa?
Saya sebagai pakar kartu kredit, kalau Anda lihat sosmed saya itu nggak ada urusan banyak, nggak pernah bahas kartu kredit loh. Bahas pun secukupnya. Karena kalau aku cuma bahas ke ini, ya itu cari uang namanya kan. Maka kita mendapatkan uang, tapi komunitas kita terbatas. Orang yang mendekat kita adalah orang yang perlu dengan kita. Tapi ketika kita berbicara mau mencari relasi, maka kita berbicara yang tidak ada ending-endingnya dodolan itu. Jadi tidak ada modusnya itu. Roy Sakti ngomong gini ternyata mau jualan gitu kan. Nah, ketika saya berbicara tentang pemberantasan investasi bodong, judi online, pinjol, itu kan saya nggak ada produk apa-apa di situ. Saya murni untuk memperjuangkan istilahnya kan pemikiran saya supaya bisa diterima. Nah, ketika bisa diterima itu kan menjadi menarik ya. Kayak kemarin itu nggak tahu ya, saya ini yang merasa GR atau bagaimana. Coba dilihat teman-teman. Kasus Gus Miftah kemarin itu kan ketika pertama kali muncul, auranya itu kan negatif sekali. Oh, Gus Miftah mengolok-olok tukang teh, apa segala-segala. Nah, baru setelah saya bikin video yang saya masukkan di Instagram atau apa, kan saya bikin video. Loh, ini jalan Tuhan loh. Kenapa? Satu, negor Gus Miftah, kedua ngasih rezeki si tukang teh itu. Jadi dua-duanya dapat kebaikan gitu ya? Dua-duanya dapat kebaikan. Nah, ketika video saya jadi viral, kemudian persepsi orang mulai berubah di situ. Ya itu artinya kan, artinya dengan sosial media saya bisa memberikan menggiring kepada sesuatu yang lebih baik. Enggak, yang menarik dari Ko Roy Sakti itu kan melakukan upaya untuk mencerdaskan masyarakat supaya tidak ketipu dan lain sebagainya. Itu kan menafkahkan dirinya untuk kepentingan orang lain dulu gitu kan. Itu yang semua orang itu bisa. Yang selama ini kan normalnya gitu, pokoknya sementing aku dapat untung, keluarga aku dapat untung gitu ya, kan. Berarti kan belum cukup. Bukan belum kaya ya, mungkin mereka jauh lebih kaya itu kan. Tapi kan belum cukup. Kalau saya nggak seberapa kaya, tapi kan sudah cukup. Karena tidak semuanya orang kok untuk punya kesadaran untuk memikirkan nasibnya orang lain itu. Iya. Itu mungkin bagian dari gift karunia Tuhan kali ya kok ya. Ya karena kan kalau kita melakukan hal yang kita suka ya oke aja gitu loh. Nggak pikir gitu. Orang-orang kamu kok bisa ya, kayak contoh ya. Saya punya murid kan, saya punya DM. Loh, setiap murid saya kalau nanya apa tak jawab loh Mas. Nggak ada. Murid saya itu udah semuanya dijawab. Dijawab sendiri. Iya. Saya nggak pakai admin apa segala, enggak saya jawab. Ya tidak apa-apa, namanya nolong kok. Mau tinggal jawab aja gitu. Tinggal jawab kok, enggak ribet-ribet itu loh. Malah kadang-kadang tak telepon. Kenapa? itu kalau itu sih saya nggak bisa ngomong dan nggak bisa menyarankan, itu kan kembali kepada hati ya. Kalau kita cocok ya oke. Oke. Terus mungkin di sesi-sesi terakhir ini kan ada mungkin keluarga atau circle orang yang disayangi sama Ko Roy tapi memiliki mentalitas yang mohon maaf kekurangan terus secara mental gitu. Nah itu cara ngubahnya dari mentalitas kekurangan menuju mentalitas keberlimpahan itu meskipun tidak keluarga barangkali ada circle yang lain gitu. Ya untungnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Bukan nggak ada ya. Kalau kayak gitu tuh udah tak hindarin lah. Kalau kayak gitu tuh benalu-benalu tuh kita udah kita hindarin dulu deh. Itu bawaan lahir ya. Saya bisa ngomong tapi kembali lagi ya, keluarga kita menjadi seperti itu sebenarnya bukan salah keluarga, salah kita sendiri memperlakukan keluarga. Kayak contoh ya, saya itu tidak ada kebiasaan orang itu kalau di keluarga saya tiba-tiba ngasih duit, kemudian dia istilahnya bermasalah saya tolongin. Saya tidak ada kebiasaan seperti itu. Loh, ini kok saudara nggak masalah gitu kalau kita biasa nolongin, ya kan? Maka yang katanya Om Felixio itu kan, ya pertama dia terima kasih, ya lama-lama dia ngarepin, lama-lama nggak nolongin dia marah gitu loh. Kamu nggak nolongin loh, padahal kan nolongin kan, saya nolongin kan juga atas bukan take it for granted lah, istilahnya seperti itu. Tapi paling mudah untuk mengubah mental itu gimana sih kok? Ya dengan tega lah. Dengan tega? Ya sekarang kan sekali lagi kan tega. Jadi kadang-kadang itu banyak orang akar dari masalah itu kan karena terlalu cinta. Kalau Anda lihat kasusnya
kasusnya siapa itu yang pajak Dandi kan, Mario Dandi. Itu kan karena orang tua yang terlalu cinta sama anaknya, semua dikasih. Betul. Gitu loh. Kemudian kasusnya Robert Tanur itu kan yang ibu terlalu cinta sama anaknya kan, semua dikasih. Bebas apa segala. Padahal ya harusnya kan ya anak itu cuma titipan ya, kalau kamu istilahnya mereka kan kalau kamu berbuat sesuatu ya kamu harus bisa menerima konsekuensinya. Oke. Saya ngomong ke anak saya, kamu ngelakuin bebas, tapi kalau ada konsekuensi ya tanggungan dewe gitu loh. Biar kadang-kadang, Pak, kalau sampai masuk penjara ya memang harus masuk gitu loh. Loh, tujuannya apa? Itu supaya kamu bisa pembelajaran kan di situ. Oke. Kalau memang ibarat katakan ketika investasi kehilangan duit hilang ya sudah, jangan minta ganti. Memang itu konsekuensi. Karena dari situlah kita akan timbul kebijaksanaan. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat dari circle gitu, apa sih kebiasaan orang kaya gitu, orang-orang yang sudah mapan secara finansial, yang mereka ngelakuin apa yang nggak dilakukan oleh orang-orang yang miskin? Oke, pertanyaan bagus ini. Jadi satu ya, yang dilakukan orang miskin itu adalah ketika ketemu orang kaya, satu minta uang, minta pinjaman, dua minta kerjaan, tiga minta dua-duanya. Yes. Itu dah ya. Jadi kalau Anda sudah minta uang, minta kerjaan, minta dua-duanya itu golongan orang miskin. Tapi kalau orang-orang kaya itu, teman-teman ya, orang-orang kaya itu, dia tidak minta, tapi aku bisa bantu apa, gitu loh. Berarti harusnya orang yang masih belum sampai di level kemakmuran tertentu, niru mentalnya dulu. Iya, minimal gini loh, kita kan ketika kobol ya, kita berkumpul dengan orang ya kan. Ya aku bisa bantu apa? Kan nggak bantu itu kan nggak selalu uang. Oke. Oh, bisa bantu relasi, bantu apa? Kita bantu pikiran. Maka kembali lagi kan bagaimana caranya kita itu tetap posisinya tangan itu harus di atas. Walaupun bukan dengan uang, tapi kan dengan bantuan, dengan apa? Itu kan tangan di atas terus kan. Oh iya. Itu salah satu cara otomatis untuk mengubah mindset mental. Loh, akhirnya gini loh. Ya? Kalau kamu nggak punya uang, tapi sifatmu seperti itu, tapi harus genuine ya. Iya. Nggak kadang-kadang ada yang terlalu ngatok, terlalu menjilat itu juga kita bisa ngerasain. Hanya sebatas pencitraan gitu ya. Ya, pencitraan atau nanti ini adiknya ada maunya, ada yang seperti itu ya. Ya itu harus genuine. Jadi ketika genuine, orang nyaman, orang itu akan nyaman bergaul dengan Anda. Ketika orang nyaman bergaul dengan Anda, ya ketika lu ada masalah ataupun lu jualan, dia akan beli kok dengan Anda. Dia akan cocok. Mungkin sekarang dia nggak, misalnya contoh kan, misalnya saya mempunyai bisnis misalnya apa ya, jasa kontraktor rumah, bangun rumah ya. Nah, ketika kita di komunitas kita nggak nawar-nawarin ini, nggak perlu nawarin. Kalau saya pribadi itu gimana caranya itu, kalau dia tanya baru kita jelaskan. Tapi kalau dia nggak tanya nggak usah dijelasin. Menarik ya teman-teman dari Koro itu. Orang yang penting kan kita selalu ada ya kan, ada apa bantu, kita bantu. Mentalnya selalu memberi. Bantu tapi kan juga yang nggak terlalu lebay ya kan, nggak terlalu semua dibantu. Harus tapi kan, genuine ya. Ya, tapi harus genuine artinya apa? Kita itu di dalam tim itu menjadi support system mereka. Buatlah mereka itu kalau ketergantungan. Lama-lama kan kalau seperti itu kan tanya, kamu bisnisnya apa? Gini. Suatu ketika butuh ya langsung ke kamu. Ataupun dia nggak butuh, ada teman. Oh itu ada teman saya satu grup, itu enak orangnya. Nah, dengan cara seperti itulah dia bisa berjalan. Nah itu satu. Yang nomor dua ya, saya ceritain ya. Ini nggak tahu ya, tapi kalau kita kayak contoh kan, Anda kalau lihat komunitas saya kan sama Deddy Corbuzier udah kayak teman, sama DPR pun kadang-kadang ya CS apa segala. Itu ada satu ciri-ciri. Jadi ciri-ciri kita itu ketika kita pertama kali kenal, ya, apalagi kita ini sebagai influencer atau Anda berkenal dengan influencer, dia mendefinisikan Anda itu sebagai kawan atau sebagai follower. Itu pertama kalinya itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Ya, usahakan. Ya, jadi, tapi saya nggak tahu lagi, kembali lagi. Tapi kalau saya ya, kalau kita ketemu misalnya, saya ketemu sama si Atta Halilintar, apa Raffi Ahmad nih, jebret. Nah, nanti itu dia itu mau memposisikan Anda itu sebagai follower atau sebagai teman tuh tahu nggak dari mana? Apa tuh? Apa tuh? Kalau ada ketemu, minta foto, oh itu follower. Oh iya. Makanya aku nggak pernah minta foto orang. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau ketemu ya ngobrol gini aja, selesai kan? Oh teman. Iya, benar-benar. Iya, realistis itu kok. Realistis. Kita pun mendefinisikan begitu kan, ketika foto, oh ya foto follower. Oke, nggak apa-apa, ya nggak ada masalah kan? Iya. Oh teman-teman.
Kecuali dia, ayo kita foto. Kalau dia minta ngajak foto, dia yang ngajak baru kita foto kan. Kalau kita kalau aku walaupun derajatnya tinggi pun nggak gengsi, enggak. Aku banget tuh. Oke, kok terakhir kok, paling terakhir kok, karena ini kaitannya sama kelasnya Koroy ya. Jadi bedanya credit card sama KTA itu masih teman-teman banyak yang bingung gitu. Ya, jadi gini, kalau KTA ataupun pay letter itu instrumennya itu kan setiap kita transaksi dia harus dirubah cicilan. Kalau kartu kredit kan dana cadangan. Jadi kalau kartu kredit itu ada kartunya, kalau KTA nggak ada kartunya. Kartu kredit ada fitur KTA-nya, KTA nggak ada fitur kartu kreditnya. Nah itu. Gitu ya. Secara bunga pun kartu kredit jauh lebih murah dibanding KTA. Jadi kalau orang sudah dapat KTA itu sesat, udah nyari itu dia udah nggak tahu uangnya buat apa itu. Iya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mencari permodalan, sementara udah punya usaha yang jalan, mungkin kelas Credit Card Revolution dari Ko Roy Sakti ini mungkin akan sangat membantu teman-teman karena beliau udah 18 tahun kok. Jadi kalau kelas saya itu, ingatnya botol sosro. Oke. Apapun bisnisnya, modalnya pasti ya dari duit kan, itu tuh. Saya itu memang spesialis untuk cari modal. Tapi kalau mau cari bisnis, cari ide bisnis sama segala, belajar sama yang lain. Tapi kalau sudah belajar sama yang lain, kemudian nggak bisa praktek karena kurang modal, kembali ke saya. Gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Silakan nanti join aja di medsos Ko Roy Sakti di TikTok, di IG, dimanapun ya, baik online maupun offline, dan pokoknya keren lah ya, self esteem beliau terkait dengan Credit Card Revolution itu sangat membantu masyarakat gitu ya. Oke, thank you, makasih banyak ya Sama-sama, ya atas waktunya.